Ya apa sih? Ya, keluhan saya sebagai warga terdekat itu pertama kali belum ada yang punya wakaf itu belum mengasih tahu atau minta izin lah ibaratnya itu, dan mungkin sangat ada terdampak sekali untuk lingkungan terdekat. Pertama satu seperti air, pesan tanah tidak laku, nilai tanah tidak laku, dan mungkin rasa cemas. RT pinten lho Pak? RT 9. Badhe nuwun pirsa mawon, ini riwayatnya pripun, terus kemarin katanya sempat ada aksi untuk menolak Iya benar. proyek nih. Ya itu ceritanya gini, itu dari pihak wakaf itu nggak pernah menemui lingkungan terdekat lah. Nggih. Untuk itu mau diwakafkan untuk jadi apa nggak pernah. Nggih. Lingkungan terdekat nggak pernah dikasih tahu, terus itu buru-buru di kelompok banyak, dari kelompok kampung, ya senang kampung baru di. Nah, saya sudah yang dulu tahun berapa itu saya sudah mengajukan keberatan ke pihak wakaf. Tapi dia bersikeras, pokoknya mau mewakafkan ini untuk itu. Itu saya sendiri kan, saya itu juga keberatan Pak. Saya selaku lingkungan yang terdekat loh Pak dengan lokasi ini. Saya sendiri juga keberatan sama warga saya sekitarnya, aku nggak kasihan. Dia nggak mau tahu kayak gitu, nggak mau tahu lah. Terus kayak gini, ya itu kan prosesnya sudah lama. Terus saya kira dia mau mundur. Wah ini timbul lagi terus tuh. Nah ini puncaknya itu kemarin itu. Tahu-tahu ada nggak ada sosialisasi ke warga, langsung mau bangun itu. Ya kalau sosialisasi ke warga jauh ada dianya. Tapi kalau untuk terdekat sini yang terdampak ya Pak ya. Khususnya kan harusnya yang terdampak ini. Harusnya tidak pernah. Malah saya sendiri dia rapat di sana saya sendiri yang lingkungan terdekat ini nggak diundang. Katanya diundang, dikasih undangan nggak berangkat. Enggak, saya sama sekali nggak pernah dapat undangan untuk itu. Mungkin dianya sendiri tahu bahwa saya menolak untuk itu. Mungkin ya disisihkan lah daripada ngeruwet-ngeruweti sekarang gitu ya. Daripada ngeruwet-ngeruweti sini mungkin gitu. Tapi saya ya bersikeras lah. Pokoknya kalau bisa minta tolong. Kasihan sinilah, kasihan lingkungan terdekat sini. Mungkin ada jalan yang solusi yang lain. Ini kan ibaratnya sini itu sudah pemukiman lama padat ya Pak ya. Sini ada semua ini. Situ kok nyeleneh di situ kan kurang etis lah. Kok nggak ada rasa kasihan di sini gitu. Ya ini untuk khususnya untuk lingkungan sekitar sini ya 7 kakanan. Kan yang dekat, ini yang terdampak paling berat kan. Kalau lingkungan jauh dia nggak merasakan ya gitu. Nggak merasakan yang jauh. Kalau yang terdekatnya pasti merasakan setiap hari lah. Ya dari itu, dan bukan dari segi ketentraman saja ya Pak ya. Ketentraman juga terganggu, kenyamanan terganggu. Terus nanti kedepannya itu mungkin kalau kita bosen di sini ya Pak, mau dijual pasti nggak laku ya. Kalau laku pasti murah. Niku terus mungkin ya sumber-sumber air tanah kan juga terganggu. Kita kan pakainya kan air sumur dari bawah itu mungkin terganggu. Terus itu yang paling berat ya, kenapa kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Kalau kayak gitu sudah semuanya terlanjur baru ramai geger ini gitu. Solusinya nggih dekatan warga kan, kebanyakan yo hidup masih sekitarnya kan tetap nggak mau toh Mas. Takut atau pripun Pak? Nah takut nggak takut, tapi kan pikirannya kan demi masa depannya anak kita, itu aja. Nah, dulu awalnya jenengan mireng untuk apa Pak? Lah itu katanya cuma diwakafkan. Enggak, ya masalah itu aku kurang tahu, saya kan sering ditilap kalau rapat itu. Kan nggak tahu. Tapi yang jelas jenengan nggak setuju kalau Yang untuk jelas sih saya nggak setuju gitu aja lah. Intinya cuma itu, nggak ada kata takut, nggak ada apa. Yang penting intinya nggak setuju. Bapak asmane sinten? Jumahir Niki ndereke RT 9. RT 9. Sebenarnya kalau disebut
polemik itu juga tidak polemik yang begitu besar ya. Memang ada beberapa warga di sekitar tanah wakaf itu yang menolak apabila digunakan makam. Tapi dari dokumen yang masuk ke kami BPD, kami ke BPD pasti minta dokumen. Belum ada dokumen yang kami pelajari, itu belum ada yang menyatakan bahwa itu menjadi tanah makam. Baik dari sertifikat, dari PUPR, dari tata ruang, tata wilayah. Memang kalau dari PUPR menyatakan bahwa itu adalah wilayah kuning atau area kuning yang bisa digunakan untuk pemukiman pedesaan. Kalau keterangannya seperti itu. Tetapi kemarin warga menolaknya itu bukan menolak wakaf, karena kebetulan warga yang menolak itu juga mendatangi kami sebagai BPD memberikan aspirasi kaitannya dengan apa yang namanya rencana. Kalau kami menyebut tanah makam sebenarnya belum berani. Satu, tanah makam itu kan pasti harus sudah ada yang dimakamkan. Rencana dari beberapa orang untuk menjadikan itu tanah makam. Itu mungkin yang bisa saya dulu. Ya, kalau boleh tahu riwayatnya Pak, ini dulu tanahnya milik siapa, diwakafkan tahun berapa, dan di akad wakafnya itu sebenarnya untuk apa awal? Tanah itu adalah tanah yang dibeli oleh Pak Gimin. Dari siapa beliau saya kurang paham, tapi tanah itu dibeli Pak Gimin. Kemudian di dalam sertifikat wakaf itu tertuliskan, yang kami baca itu adalah digunakan untuk sosial kemasyarakatan. Berarti kan tidak harus makam, bisa digunakan untuk yang lain. Tapi misalnya digunakan makam, monggo, asalkan apa? Masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang bersentuhan langsung, itu bisa menerima. Itu sertifikat itu terbit kira-kira tahun 2016. Sertifikat wakaf itu ya Pak. Jadi, Luasannya pun pinten Pak? sekitar 700-an Pak. Pasnya kurang berapa bisa? Apabila itu digunakan untuk makam itu yang di radius berapa, terus sekitar berapa orang? Itu kebetulan di radius 1 di depan, di samping, termasuk lagi di sampingnya, di depannya lagi. Itu di sampingnya itu mepet sekali, terutama yang menolak sama di depannya pas. Kalau posisinya sendiri memang di tengah permukiman Pak? Itu disebut di tengah bisa, disebut di pinggir bisa, karena kalau disebut di tengah karena berbatasan langsung dengan rumah. Disebut di pinggir memang dia tepi satunya itu berada di sungai. Kelihatan ada tulisan-tulisan juga ya Pak? Sebenarnya mungkin ya, saya juga belum sampai ke sana dan tulisan itu. Tetapi kami kemarin sebagai BPD sudah kita kumpulkan RT, terutama ketua RT sama perangkat yang berada di sekitar situ, termasuk Pak Bayan, untuk kita minta, akhirnya kesepakatannya adalah sebenarnya calling down, menghentikan semua kegiatan, tetapi masih berjalan dan nampak tulisan juga. Itu yang mungkin kami juga masih nanti coba kami untuk selesaikan lagi, kami fasilitatori lagi kalau mau. Karena untuk makam itu juga orang sekitar atau siapa Pak? Kalau yang di kanan kiri terutama yang bersentuhan kelihatannya kan juga kurang. Banyak kan orang dari RT yang di luar wilayah itu. Di BPD sama ini berikut Pak? Jadi nanti kita tidak lanjutnya tetap kita arahkan untuk mediasi nanti biar dibantu oleh desa, pemerintah desa. Mungkin kami BPD karena hanya sebagai tokoh nanti bisa menghimbau, menyarankan, mengarahkan. Semua kebijakan eksekusi itu kan berada di pemerintah desa.